Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ayung di Nilas Luhur. Terima kasih sekali buat kawan-kawan yang masih selalu setia di Niluh ya, Nilas Luhur. Malam ini saya masih sama formasinya kayak kemarin. Di sini ada siapa, Bro? Bro Tuying. Ada Bro Tuying. Ini kayaknya seger habis bobo ya? Iya, Nah ini ada Mas Wandu. Ya. Kumisnya rupanya sudah numbuh kembali dan ini seger banget Mas Tommy. Istirahatnya cukup Mas? Iya cukup istirahat ya. Ini di luar kan memang lagi ini udah mulai hujan lagi Mas Tuying. Iya. Jadi kita ada 1-2 sesi yang harus ditangguhkan kita outdoor di luar. Akhirnya kita ngobrol bebas saja, moga-moga apa yang kita sampaikan bisa diterima sama kawan-kawan semua gitu. Ini kita mau ngobrol tentang kehidupan, ya kehidupan sehari-hari aja, jangan yang berat-berat gitu Mas Tuying. Jadi kehidupan itu ya layaknya kehidupan kan dari yang terkecil ya ada kehidupan pribadi, keluarga, ya kehidupan lingkungan, masyarakat sampai bernegara. Kita mau ngomongin cakupan yang paling sederhana aja dulu. Jadi kehidupan pribadi, gitu. Kehidupan sehari-hari ini mau tanyain langsung gini kan, udah siap belum? Ya udah sih, terserah. Oke. Ini gini menurut pandangannya Mas Tuying gitu, menyingkapi tentang hari-hari kehidupan, menjalani kehidupan dari yang telah terlewati Mas Tuying sampai saat ini tuh seperti apa secara dohir dan batin gitu. Secara dohir ya seperti kita beraktivitas lah gitu kan, tiap hari aktivitas kita apa gitu kan. Kita aktifnya kemana, contohnya ke bangunan apa, ke sawah kerja gitu loh. Masih tetap beraktivitas lalu menjalani yang terbaik ya seperti itu ya. Iya benar. Gitu. Secara batinnya, kalau secara batinnya kita tetap berusaha berdoa dan menghadap Sang Khalik gitu. lebih mendekatkan diri pada bersyukur ya. Bersyukur benar. Iya, ini tak ke Mas Wandu. Kalau secara umum Mas Wandu, ya bukan ini kan Mas Tuying mewakili secara pribadi baik sekali. Dia menjawab ala Mas Tuying gitu. Iya. Jadi dia yang penting menjalani hari-hari seperti biasa dengan Seperti pada umumnya. Iya, bekerja seperti biasa walaupun keadaan seperti apa ya Mas Tuying. Iya, benar. Kita bekerja secara batin, kita mendekatkan diri dan tidak lupa bersyukur gitu. Kalau misalnya secara umum dalam lingkup masyarakat seperti apa Mas Wandu? Kalau dalam lingkup masyarakat ya seperti pada umumnya ya harus saling Mas ya, Saling support. ya, saling menjaga, saling bersilaturahmi ya, seperti itulah Mas, seperti pada umumnya sehari-hari. Karena kita itu menjalani kehidupan itu ya seperti itulah. Iya, mungkin beliau mengatakan seperti ini kan karena gejalanya makin kemarian, zaman makin modern, orang-orang lebih sifatnya pribadi, tertutup kayak orang dulu. Benar. Jadi sebaiknya apalagi zaman lagi sekarang kayak gini kita saling bergandengan tangan, saling silaturahmi seperti itu ya. Secara batin mah tetap kita Secara batin mendekatkan diri ya. beribadah, karena beribadah itu yang utama. Iya. Terus kaitannya sama adat gimana Mas Tommy? Maksudnya kita kan di mana tempat selalu punya adat masing-masing. Bahkan pada kenyataannya adat itu sangat kuat. Ya kita harus tetap melaraskan mana yang adat itu masih bisa dipakai, mana yang tidak kan. Makin berjaman makin berubah. Kondisional itu semuanya. Tetap kita melestarikan adat dan istiadat, cuman kan dalam ring tertentu. Iya, dalam bentuk tertentu kita harus tetap, salah satu nilai kita kan di situ. Kita belajar dari adat istiadat orang Jawa, apalagi kita orang Jawa ya, unggah-ungguh tetap dipakai. Ada orang duduk kita cuma permisi. Sekarang kan zaman mulai berubah. Orang duduk aja cuma pakai klakson doang. Nah, itulah. Kita kenal gitu. Padahal kita kenal kita nama apa sih salahnya? Cuman permisi gitu doang. Paling pakainya apa susahnya? klakson doang. Tegur sapa gitu. Iya betul. Itu beda kayak di Jogja kan enak banget.
Masuk kawasan Jogja aja pakai motor sekilo aja dorong masih khas di sana. Masih ada ya. Itu Masih saya ada di situ sekarang. juga kenal nggak kenal itu Nggak kenal tetap. tegur sapa. Ya moga-moga di lain tempat juga seperti itu. Masih ya paling ringan lah soalnya kita senyum tegur sapa walaupun kita nggak saling kenal. Ya untuk ke adat yang berbeda tentu kita nggak boleh saling ini ya bentur. Oh ini lebih baik, ini lebih ini itu nggak seperti itu ya Mas. Saling menghormati aja. Saling menghormati. Kalau secara baiknya tadi, secara batin berarti kita selektif ya Mas. Selektif menerima. Apakah itu masih bisa dipakai secara manusia berpikir makin modern makin gitu kan, tapi tetap ada nilai-nilai di situ yang tetap diperbarui. Ini kaitannya adalah contoh kecil yang masih sampai saat ini tuh masih dipakai. Di mana tempat apalagi namanya di desa itu selalu ada di acara tertentu kan ada yang namanya tumpeng sesaji. Itu pandangannya seperti apa Mas? Rasa bersyukur. Itu bentuk rasa syukur ya. Rasa syukur kita dengan apa? Dengan biar orang datang makan kita rame-rame. Iya. Kebersamaan ya. Kebersamaan gitu. Untuk simbol-simbolnya udah pernah diterangin di sesi kemarin ya, dirangkon ya. Oke. Namun pada kenyataannya saat ini kan adat tentu sangat bagus. Orang-orang dahulu para tetua membuat adat adalah aturannya Om. Walaupun secara tidak tertulis. Tentu namanya aturan untuk mengatur agar kehidupan menjadi selaras, kehidupan menjadi lebih baik. Ada saling keterikatan satu sama lain, saling menjaga seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang kemarin agak ditinggalkan itu Mas ya. Banyak yang ditinggalkan karena mengikuti zaman. Iya benar. Tetap mengikuti zaman. Nah selalanya kita berpaku. Kalau dulu kan orang masih satu tetua itu. Iya. Apa kata dia kita ngikut gitu. Karena kita makin berpendidikan, salah satunya makin mengerti tentang agama, jadi pola pikir kita makin maju. Jadi adat itu enggak kita tinggalkan, tetap kita ada nilai-nilai tertentu di situ, tetap kita di hati kita, tapi kan dengan tingkah laku kita mulai berubah. Cara mewujudkannya enggak kayak tempo dulu. Jadi perbedaannya untuk dulu dan sekarang karena ini nilai luhur kan kita ngelihat di masa lalu gitu. Kalau masa lalu konteksnya mungkin karena masa dulu itu kan kayak Sabdo Pandito Ratu zamannya kayak gitu ya. Pemimpin udah otoritas dia ngomong aja harus A. Jadi adat terus itu dipakai benar-benar nggak ada kata tidak seperti itu. Kalau kemarian sesuai perkembangan zaman, terus kita juga mulai belajar agama lebih terbuka ya Mas Tommy. Jadi menyesuaikan dengan pola pikir dan pendidikan yang pengalaman pendidikannya mereka untuk mana yang diambil, mana yang enggak seperti itu. Ini udah menginjak ke tema adat, terus biasanya kalau adat kaitannya juga ada mitos-mitosnya gitu Mas Tommy. Ya banyak mitos-mitosnya. Kadang yang terberat saat kita mau jenjang pernikahan ada pasaran hari ini itu ya kan. Ini kurang baik, tapi kita kembali ke manusianya, ke orangnya, apakah dia percaya apa tidak. Yang menjalani emang orang tua, kadang orang tua melarang nggak boleh mainin tet, jadi yang direstui aja bisa ya kan, apalagi yang enggak. Tapi kan tergantung kita yang menjalani berdua ya, karena fondasi kita gimana itu loh. Berarti bisa diselaraskan begini, kalau di apa yang saya tahu sedikit gitu Mas Tuying, kayak tadi adat tentang weton dan lain-lain, jeblok dan itu kan ya. Itu tergantung siapa yang mau menjalani. Ya kalau misalnya kita orang tua ngomong begini, ya sebaiknya kalau memang baik ya dipakai. Iya. Tapi kayaknya misalnya memang kudu enggak, paling enggak yang jalani jangan meyakini hal tersebut. Iya. Kadang kan ada yang gini, oke, baik semua, tapi pas tengah jalan kan terpisah.
Iya. Yang nggak baik di mana? Itu nggak pernah diutarakan orang tua. Iya. Yang salah siapa? Iya, Ya kan? Kadang kayak gitu. Ada yang harinya kurang baik, ada satu dengan si A dengan si B, tapi sampai masa tua langgeng, ya kan? Berarti kan kembali ke manusianya. Iya, ada istilah kayak bangsanya itu pokoknya berdapur, banyak lah. nanti begini gitu. Iya. Padahal kalau nyatanya bambu sedapur justru kayak penjelasan yang kemarin saling menguatkan. Menguatkan, begitu. nah. Kok ini malah Kebalikan. kalau nggak kebalikannya gitu kan kadang-kadang aneh gitu. Oke. Tadi kayak saya bilang itu kan menyesuaikan ya kan. Terus tadi tergantung siapa yang menjalani. Kalau kita meyakini, biasanya kejadiannya seperti yang kita yakini. Ya kan ada bahasa di Al-Quran juga begitu ya. Iya. Aku seperti yang hamba aku sangkakan gitu. Iya. Jadi kalau kita mindsetnya udah begitu, kita ngalor pasti bakalan jatuh ya jatuh. Jatuh. Itu doanya sendiri berarti. Doanya sendiri ya. Sugestinya ya. Padahal kalau di adat pernikahan, kalau kita mengacu dalam syariat juga nggak boleh orang tua itu ini harus sama ini dikembalikan ke anak yang menjalani seperti itu. Oke, ini udah sampai ini mau tak sedikit contoh-contoh mitos masa lalu, Mas Toyo. Iya, Ini iya. bagian jenengan nih. Ada orang dulu kalau orang dulu kan misalnya lagi bunting, hamil. Iya. Hamil terus harus bawa-bawa kalau enggak gunting ya catatan kuku. Itu dulu-dulunya gitu. Kalau penelusuran dengan setelah batin ada peristiwa apa? Pasti kok kenapa dipakai di semua orang gitu, banyak kan gitu loh. Menurut saya sih, menurut penelusuran batin saya gini ya. Dulunya ada seorang perempuan sama laki-laki. Perempuan itu lagi hamil, ya kan? Suami istri. Iya, suami istri maksudnya gitu ya. Iya. Lagi hamil perempuan itunya, istrinya. Nah, istrinya lagi hamil, dia lagi jalan mau pulang. Jalan mau pulang, tahu-tahu ada sejenis ya, makhluk yang goib lah gitu kan, makhluk astral lah. Nah, terus si suaminya teriak-teriak minta tolong, soalnya pas di situ juga si istrinya lagi dipeluk ini sama makhluk kasar itu. Lagi dipeluk. Lagi dipeluk. Saya ekstrim itu Mas tuh ya. Lagi dipeluk. Ini kayaknya rambutnya panjang nih. Iya benar, panjang. Panjang banget ya. Nah dia si suaminya bilang gini, minta tolong, tapi nggak ada orang, tahu tolong lagi. Terus ada orang jalan mungkin dari ke sawah ya, dari sawah mau pulang. Dari sawah mau pulang, dia lagi bawa arit. Bawa arit. Nih mas, ambil ini, gitu kan. Ambil dia, ditarik rambutnya, langsung dipotong. Oh ini potong aja rambutnya Iya. seperti itu kali ya. Kok potong kok taunya hilang gitu. Apanya kan. Mas tuh? Itu makhluknya itu hilang. Makhluknya hilang. Terus si istrinya langsung pingsan, terus disadarin udah gitu kan. Kok kenapa kok pakai langsung hilang ya gitu. Apa ini bahannya dari apa, besi ya? Oh ternyata makhluk itu takut dari bahan yang Benda tajam. Itu loh. Masa iya di sini kalau nama cengkong kan? Iya kalau sekarang. Iya kan lucu Kalau kan? sekarang masa orang ngambil bawa arit, apalagi yang nomor 1 gede banget. Nah iya gitu Kan kan. lucu perutnya sendiri ya. Nah itu jadi kan Iya juga. pikirnya pakai yang kecil aja dah. Kecil apa ya, benda tajam ya? Oh iya. Pakai cetutan atau pakai gunting itu loh. Konon katanya waktu itu yang digunting itu jadi sesuatu ya. Jadi gitu. Jadi kan begini, rambut kan segini kan, sekepal. Kepala. Tahu-taunya jadi dikit jadi satu. Jadi satu satu helai. rambut ya. Nah, sampai sekarang jadinya itu apa namanya? Bulu perindu. Iya bulu perindu. Jadinya itu. Nah bulu perindu itu jadi ceritanya jadi tolak balanya itu. Benar. Itu. Ya. Itu mitos orang hamil membawa itu karena memang ada peristiwa itu. Iya. Karena dulunya pakai arit, Belum ada cetutan, belum ada. catatan buku, belum ada gunting yang kecil itu. Belum ada. Makanya sekarang nggak mungkin pakai Nggak arit. mungkin pakai arit kan gini kan gede banget kan. Itu mitos. Gitu. Meskipun ada peristiwanya tapi nggak sepenuhnya benar juga Iya. untuk dilakukan. Benar. Gitu. Ya seperti zaman sekarang.
Kalau punya bayi, jemuran harus dimasukin ke dalam rumah sebelum asar, ya kan, kayak gitu. Katanya ntar dia nemplokin bayi, ntar nangis mulu. Tapi kadang ada benernya juga, ya kan. Katanya ntar kalau baju taruh di luar, ntar anaknya masuk angin, karena pengaruh bajunya kan. Kadang ada kayak gitu juga, banyak mitos-mitos kayak gitu. Tapi kalau dicermatin secara alam batin, ya emang ada benernya. Adalah sisi benernya, nggak selalu mitos itu salah. Iya benar. Kalau aku tadi nyelidiknya begini, pengkajiannya pribadi loh ya. Iya. Tadi orang dulu pakai arit, walaupun ada peristiwanya. Iya. Itu penjelasannya susah, namanya goib diiris begitu kan. Terus sekarang jadi pakai cukan kuku. Iya. Mungkin ini berupa simbol ya Mas Tommy. Jadi untuk menjaga diri, simbol dari benda itu berupa ini dari batin, kedekatannya kita untuk menyingkirkan itulah. Ada tameng sendiri melalui simbol itu, bahasanya seperti itu, penyampaiannya lah. Oh, tadi juga menarik masalah apa namanya bajunya anak kecil. Konon katanya iya Mas Tommy, kalau dari segi batin asar itu udah ganti dimensi ya Mas Tommy. Iya, tetap ganti dimensi. Berarti ada orang tua bilang ojo moto Senjala. ada sandakala gitu, Sandakala, ada iya. alasannya seperti itu. Ya, karena udah berubah, udah berganti dimensi menuju bercampurnya ya dimensi manusia dan dimensi goib ya. Dimensi goib berarti lebih kental ya di jam-jam setelah asar. Iya. Pantesan orang dulu ngomong kalau Kemis terus habis asar udah ikut Jumat. Iya. Gitu ya. Banyak kan gitu. Ada sambungannya seperti itu. Ini juga ada satu mitos lagi, tapi jarang sih memang, jarang kita dengar di luar. Tapi katanya ada makhluk astral itu takut sama monyet Mas Wandi. Menurut jenengan tuh seperti apa penelusurannya? Ada peristiwa apa gitu? Susah dijelasin Mas. Susah buat jelasin. Nanti bantuin Jauh, Mas. Oke. terlalu jauh. Mas Tuying gimana? Ada peristiwa gini. Di situ ada sebuah rumah kan, sebuah rumah ada seorang anak perempuan, ya kurang lebih remaja lah, ukuran remaja. Perawan lah, perawan. Perawan, dia kesurupan. Ya, kesurupan, terus dia mintanya makan daging mentah lah, minumnya darah gitu loh. Saya ekstrim itu. Cuman dari pihak keluarga gitu kan, dia nggak mau nurutin. Itu benar gitu ya. Dia menurutin, terus dia pihak keluarga keluar minta cari pertolongan. Nah, pas itu ada sesepuh datang, ada apa gitu kan. Ini kayak gini. Oh kenapa bisa gitu? Itu lagi di belakang, tau-taunya langsung pingsan gitu kan. Pingsan tau-tau kayak gitu ngomongnya nggak jelas, ngamuk-ngamuk gitu kan. Oh yaudah terak ke sana, yuk ikut aku ke sini kan. Terus masuk, sebelum masuk dia ucapkan salam dulu, kemudian langsung minta petunjuk sama Gusti Allah gitu kan. Ya Allah, berilah hamba petunjuk untuk dengan cara apa hamba menolong si anak itu gitu kan. Keluar petunjuk itu hanya lewat kunir tersebut gitu kan. Terus dia tanya, di sini ada kunir nggak? Ada tuh depan kunir juga ada. Di situ juga ada banyak itu sih ya, tanaman, ada jahe, terus lengkoas, terus kunir. Iya, di depan rumahnya dia gitu kan. Nah itu ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan petunjukmu, izinmu, dengan perantara kunir ini bisa menyembuhkan anak tersebut. Dan langsung kayak di apa itu namanya, Dibalurin lah. dibalurin gitu kan, pakai air, langsung diusapin ke muka Si muka, terus ke kaki sama tangan, sama telapak terus tangan. sini di tengkuk ya. Oke. Yang nggak lama langsung pingsan lagi, lalu sadar,
barulah diminum air hangat aja. Oke, berarti mitos tadi walaupun mungkin nggak santer, tapi memang aku juga pernah dengar ada peristiwanya, ada perempuan perawannya, ada Iya. perawan ngamuk-ngamuk kesurupan seperti itu. Terus tadi datang seorang yang mau nolongin, dia minta petunjuk keluarnya kunyit. Tapi ini secara batin dia apa minta petunjuk sama yang di atas, Iya. ya kan, dengan jalan Iya, ya kan, dengan jalan kunyit itu menjadi perantara untuk kesembuhan si anak. Iya, Itu pun dengan ada ininya, ada syariatnya Mas. Iya, kan? ada syariatnya Ada di tetap. halusin, ya repot-repotnya ada gitu Mas Wandu, nggak cuma kunyit begini terus lari enggak kan? Enggak. Jadi ada praktek secara dohirnya Ada secara ada. dohirnya. Begitu, tetap yang nyembuhin yang di atas. Tapi Iya. kalau secara empiris, secara alam nyata, mungkin kunyit sendiri juga apa sih kandungannya itu loh Mas Tommy, yang kenapa gitu nggak Ya disukai? mungkin dari baunya ya. Bau ini aja. Bau nyengat. Biasanya kan kayak pare, jeruk nipis, Iya, dengar-dengar cabe. pare juga nggak suka gitu. Yang nggak suka sama roti. Kalau nggak suka pasti banyak yang pakai rempah-rempah kan ada. Dia yang paling nggak suka. Pedas lah, apalagi pare ya. Pare Dengan pahitnya ya. suka gitu. Mm-mm. Iya benar. Nah yang paling susahnya kan bukan masalah nyari parenya, meganginya ya Iya, Mas Tommy. meganginya. Dia mau minum apa enggak gitu. Susah. Iya, tapi tadi kembali lagi kunyit juga mungkin kalau kita sering nyangin ikan atau bumbu ya yang Bumbu lainnya dapur lah, amis-amis itu aja iya. bisa tambah sama kunyit. Bisa Berarti kalau enak lah gitu. Iya bisa baunya jadi hilang yang Menghilangkan amis-amis. Bisa dianalogikan seperti itulah. Ada simbol di dalamnya seperti itu. Baik, ini ngomong ada nyebut kata simbol ini. Belakangan ini loh. Jenengan kayaknya yang paling sering sama Mas Pandu ngomong ada merah-merah. Ada simbol merah itu maksudnya apa gitu. Pada ketawa ketik. Mas Andi aja nggak apa-apa. Enggak, Mas, saya aja lah. Enggak nyapa. Masalah gini, nanti aku juga tanya ke Mas Tommy, tapi jenengan dulu mungkin. Iya. Merah itu simbol apa? Merah itu simbol kemarahan, amarah. Amarah seorang ya kayak egoisnya dia sendiri gitu, ingin menang sendiri. Itu udah di zaman-zaman sekarang udah kayak gitu semua. Gitu. Tapi di luar dari kayak itu, di luar dari pelambang bendera negara gitu enggak ya? Enggak, Tapi enggak. simbol secara batin merah itu perlambang dari amarah, Amarah. sifat egois, Iya. tamak, mau menang sendiri seperti itu ya. Iya, benar. Dan saat ini kenyataannya Sedang lazim terjadi. itu udah terjadi seperti itu. Dan Jadi katanya mungkin kalau ditegur ya pantas lah seperti Iya. itu. Iya, Mas. emang harus itu. Gitu. Emang harus ya. Oke. Oke. Jadi ini kita nggak mau perluasan kemana-mana. Ini juga nanti ada batasan tertentu. Kalau merah dijabarkan untuk bisa sampai pagi. Iya, misalnya pagi. Apalagi kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Iya, Kita nggak bisa buka di depan teman-teman. Nah, ini sebagai perenungan aja nih Mas Tuying. Iya. Ini tentang simbol warna hitam dan putih. Ya, hitam kan cenderung kalau orang-orang awam hitam itu ya kelopot, ya hitam, ya kan Iya, begitu. Sedangkan putih ya suci. Padahal nggak semua hitam juga nggak bagus. Dia juga penetral ya Mas Tommy. Ya sebenarnya warna hitam warna yang bisa menyerap semua warna. Nah, Berarti dalam kiasan makanya orang-orang dulu sukanya pakai warna hitam, disimbolkan. Para raja juga pakainya kebanyakan hitam. Dia mau menerima semua penderitaan, semua permasalahan dari iya, iya. rakyat manapun buat dirinya. Dia menerima apapun. Kalau sekarang kan hitam bersimbol gelap ya. Gelap. Iya, untuk kegelapan ya. Ada yang salah tafsir gitu. Kalau kita berpikir, kenapa Ka'bah? Berwarna hitam. Nah, iya. Jubahnya hitam. Kenapa Hajar Aswad hitam? Iya, kan bisa kayak gitu. Kenapa? Dia mau menampung semuanya. Semua orang seluruh dunia bersujud pada satu Titik. titik. Ya.
dan itu warnanya hitam. Iya. Nah, ini Batu andesit juga kan? iya. Iya kan semuanya warna hitam. Dan yang bumi yang kita injak Injak juga warnanya hitam. hitam. Kaos yang kita pakai juga hitam ya. Kaos yang kita pakai gitu. Bawa putih aja. Ya artinya begini teman-teman, karena tadi kita menyinggung tentang simbol-simbol, jelas untuk kawan-kawan yang mengerti tentang hal ini juga di luar sana pasti banyak sekali yang mengerti tentang hitam. Kita coba ya, namanya berbagi ya Mas Dwi. Iya, benar. Tadi ada simbol merah, meskipun kita nggak jabarin semua, tapi merah itu umumnya simbol amarah dan lain-lain. Sedangkan hitam konotasinya kalau anak-anak sekarang, orang-orang kekinian gitu, hitam ya darkness, kegelapan kayak gitu. Sementara keaslian hitam sendiri itu banyak dipakai ya, base cup-nya para raja ya hitam gitu, ya kan. Terus orang-orang dulu banyak pakai baju hitam itu karena warna hitam itu diapain, itu nyerap semua warna itu bercampur di situ, hitam nggak berubah warna Mau aslinya. kotor aja nggak kelihatan. Kotor aja nggak kelihatan waktu itu. Itu Mata bisa nggak kelihatan. kayak dianalogikan kayak samudra ya Mas, Iya, mau nerima apapun. mau menerima apapun dari sungai manapun Iya, dia. dari Bahtera ya. Iya. Dia mau menerima. Benar-benar seperti itu. Dan kadang kita nyebut bumi yang kita pijak ibu karena seorang ibu menerima apa aja ya Mas. Dari anaknya rewel, ada yang bedut, ada yang jelei kan seperti itu. Macam-macam lah. Dia ikhlas ngerawatin anaknya. Jadi nggak semua hitam. Itu seperti itu makna. Nah tapi ini ada makna yang misalnya makna hitam itu dianalogikan itu sesuatu yang gelap, yang nggak bagus, tentang hitam dan putih. Apa iya manusia yang sekarang kita lihat itu ini jelek-jelek terus harus kita justifikasi, kita ngomong itu pasti nggak bagus gitu. Iya. Itu seperti apa Mas Tuying? Hitam dan putih gitu. Ya sebenarnya sih kita harus jangan menganggap dia itu gimana ya. Padahal di dalam sisi dianya ada yang lebih baik kan gitu. Di hatinya dia loh itu kan. Ya kan, dia lebih baik. Kita nggak tahu. Walaupun dia ini itu kan nggak tahu dia orangnya ternyata juga. Nah, tadi kan ada sisi putihnya gitu kan. Dia mau tahu, mau rasanya peduli sama orang lah gitu kan. Berarti dia ada rasa gimana gitu kan. Gimana Mas Wando? Ya, jadi pada intinya ya jangan melihat seseorang hanya dari tampak luarnya saja. Jangan melihat Iya, seorang dari benar. tampak luarnya saja. Harus di dalam hatinya juga gitu. Mungkin begini ya, meskipun tampak luarnya ataupun dalamnya saat itu itu masih gelap, manusia sedikit aja bisa berubah, Iya. ya kan. Masih ada bahasa begini, lebih baik mantan copet daripada mantan ustadz, itu seperti itu Mas Dwi. Iya, iya seperti itu kan. Artinya Ada bahasa gitulah iya, itu. jadi orang ini jelek saat ini begini belum tentu di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang itu nggak tahu. akan gelap. Jadi sebaiknya kita cuma mendoakan seperti itu ya. Iya. Jadi ada bisa yang putih bisa hitam, yang hitam bisa putih. Ya bisa jadi gitu. Nah, yang banyak ilmu hitam ilmu putih kayak kemarin udah dibahas ya. Udah. Oke. Ya ibaratnya kita jangan berpaku satu pandangan Iya. pada diri kita, teman kita. Kita ke depan ada 180 derajat yang bisa kita lihat, kita di belakang yang hitam 180 derajat. Ibaratnya kan gitu. Ada sisi rohit, ada sisi batin. Hitam dan gelap. Itu aja yang kita harus perhatiin. Yang depan mana yang kalau dia lagi pro sama kita baik-baikin. Kalau kita udah salah sedikit dia ke belakang. Ya kan kayak gitu. Timbulnya gitu. Berarti ya mungkin sudah sifat dasar manusia ya. Keseimbangan kan seperti ini, ada warna, ada hitam, ada putih, rasa, ada manis, ada pahit, Iya. ya ada gelap, ada terang. Tapi karena sifat manusia pada dasarnya pasti suka yang terang daripada yang gelap, Iya. suka yang manis daripada yang pahit, nah suka yang putih daripada yang hitam, misalnya seperti itu. Padahal nggak ada yang putih kalau nggak ada yang hitam, kan Iya. seperti itu. Teman, Di saat dalam gelap kita lebih mendekatkan benar, pada diri. iya. sama yang kuasa ya. Iya, iya. Kalau terang justru lebih pandangan mata, ya. Mata, iya. Jadi kelihatannya terang, banyak teman, rame, ada perhiasan, ada macam-macam. Tapi sebenarnya kita malah jauh bisa seperti itu ya Mas Tom. Mas Tuying ya. Jadi tergantung. Ya ada ibaratnya kita bertamu ke sama orang, kita buta. Kita udah keluar, kita tulik. Gitu aja. Gitu ya kan? Iya benar. Kita Ada lihat. spesifikasi lebih jelas lagi Mas Ya Tom kita tadi. bertamu. Nah,
kita buta, kita nggak boleh lihat isinya apa itu mewah, orangnya kayak apa. Pas dia di dalam pasti buat curhat apa, udah kita keluar buta, khusus aku dan dia, ya kan. Makanya sebaiknya ada orang bilang kalau bertamu ya jangan 2 orang gitu. Soalnya ada rahasia sih yang lain gitu. Iya, makanya itu kita udah dengar keluhan dia, kita tulis aja, kita mau nggak usah ceritain ke orang, itu aja intinya kan. Kita berpegangan, dia percaya sama kita, ya kita pegang. Baik, ini apa namanya, makin malam makin apa Mas Toy? Makin atis. Ya makin dingin gitu, dia nyebutnya selalu makin atis. Tapi semakin ke sana pembahasannya tentu semakin dalam, tapi kita dibatasi oleh durasi pasti. Iya, tapi ini cukup sangat menarik. Artinya begini, kalau kita mau, mungkin begini ya Mas Tommy, kita mau ngomongin yang gede-gede, wow yang tinggi-tinggi ke sono, kayaknya apa-apa ya diawali dari pribadi ya Mas ya. Pribadi, ya, tetap. Pribadi di ranah keluarga dulu ya. Ya intinya kita ada begini, kita tidak ada begini, ya kan? Tidak ada hawa nafsu, kita tidak ingin pamer, walaupun kita ada, kita tetap begini. Orang kan memandang kita, oh hidup sederhana, nggak terlalu mewah, enggak. Walaupun kita ada, kita pengen beli ini, yang lihat jadi emosi, Ada tenggang rasa. Iya, ada tenggang rasa gitu aja, Gitu. saling menilai. Sementara Saling kalau memahami. sekarang kan lebih ketimpangannya sangat Saking jomplang iya. banget. Itulah warna merah. Itulah warna merah akhirnya muncul dan Iya kan? seperti itu. Kita banyak yang gitu kan, jadi panas. Dia bisa beli, emang saya nggak bisa, kan timbulnya kayak gitu. Dengan cara apa? Iya, Dengan cara apapun. dengan cara apapun, nggak mau kalah bersaing. Tepor rasa kesohor. Hadiahnya tiap bulan. Nah, biar nggak ada asal royal. Royal. Ada yang begitu juga. Banyak. Banyak. Iya. Nggak ada lagi Tapi banyak. tadi kita kembali lagi ke hitam dan putih. Bila hitam disimbolkan sebuah jalan yang hitam atau masih dalam keadaan salah, Iya. sedangkan putih kita udah di jalur di rule yang benar. Yang benar. Ya, berarti apa manusia kan tentu yang tadi ada keseimbangan, kalau orang baik semua ya nggak ramai kehidupan gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen berada di jalan yang putih ya tetap berarti pegangannya ini ya Mas Tommy, kuat batin tauhidnya kita menuju Allah Ta'ala ya. Iya. Untuk Ya, kita selalu. contohnya kayak tiap malam Jumat kita udah diliatin film kalau selama ya setiap malam Jumat. Iya. Padahal itu malam-malam terbaik ya. Iya betul. Ya kan kayak gitu sama aja. Ya kan, padahal malam Jumat itu malam baik, tapi kalau di film paling serem dah. Apalagi ditambahin satu surah pula. Iya, iya kan? Iya benar. Nah, kayak gitu aja yang gampang kita rasain dulu. Mau malam Jumat hati-hati, ya kan? Iya, Jangan kita sebagai muslim malam Jumat malam yang bagus ya. malam yang Buat zikir, buat tahlil, buat ngirim doa, semuanya di situ. Penciptaannya semua alam juga jatuhnya hari di Jumat. Iya. Mas Tommy lahirnya di Jumat. Bukan. Dari apa? Ada deh. Ada. deh. Iya. Ini udah berapa lama kita ngobrol-ngobrol ini Mas Tuy? Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin Mas Tuy? Ini Mas pandu aja, barangkali ada yang mau sampaikan. Iya Mas. Iya. Kata ayahnya mau yang di sana ada. Manusia kan kata orang bijak saling-eling pengen. Iya. Gak apa-apa, gak bakalan dibilang otot sepinter, enggak. Kalau ini memang sesinya nanti dinilai seluruh, memang dikendaki harus ada sesi tanya jawab live nya nggak apa kita berbagi ya kan. Nah, sekarang kan belum ada, makanya kalau mau ada yang disampaikan monggo. Ya, istilah kata kita harus saling menghormati apa pegangan dia masih mengenal adat istiadat, kita ya mengimani bahwa kita pernah menjalani itu, orang tua kita menjalani, leluhur kita menjalani, ya ngikutin harus. Kita nggak mau pakai, dia pakai, ya biarin. Nggak usah kata ini nggak usah. Mengimbangi. Biarin aja. Dia pakai, ya kita menghormati aja. Iya, apalagi kita hidup di lingkungan itu. Aku pernah dengar dari kata-kata Mas Tommy, kita nggak bisa meniadakan orang lain. Iya. Jadi kita di situ ya kita ngikutin. Meskipun kadang si adat itu nggak sesuai dengan keyakinan kita, Iya.
tapi secara dohir tetap menghormati seperti itu ya. Ada lagi Mas? Cukup lah Mas. Cukup. Baik. Ya tadi sekilas obrolan kami anak-anak Nilo. Ya teman-teman daripada ngapain gitu ya Mas. Daripada mengganggu. Siapa tahu kita ada yang bisa di-share ke teman-teman dari pengalaman pribadi dan juga apa yang kami ketahui sedikit ini gitu. Siapa tahu ada nilai baik yang bisa diambil. Tentunya khususnya untuk kami sendiri dan umumnya untuk teman-teman. Siapa tahu jadi bisa jadi pengeling, pengingat kita semua. Pada kenyataannya kita hidup, kita menjalani hidup ya ada yang namanya kebahagiaan, penderitaan dan lain-lain. Komplit lah kayak Kalau jamu. kita menyingkapinya dengan bijaksana, kita selalu berpatok pada ya yang di atas, insya Allah kita beri keselamatan, kebahagiaan seperti itu ya Mas. Oke, cukup ya? Ya cukup. Udah Mas. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih terus setia dengerin kami di Nilas Luhur. Semoga kalian selalu dalam keadaan, teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dan kita bisa sama saling bergandengan tangan dalam era yang serba susah ini. Semoga semuanya cepat berubah menjadi baik, dan semoga teman-teman semua selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.